Pro 1 Pro 1 RRI Loks Maué FM 89,3 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI. Ya, halo semua. Bersama saya di sini, Denny Pribadi Yusman, di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Loks Maué. Salam jumpa di podcast. Pada kesempatan ini, akan menceritakan tentang para pemegang paspor pelajar dari Indonesia asal Aceh, alias mahasiswa dan mahasiswi Aceh, Sudan, yang sukses dipulangkan dari zona perang di negeri yang berjuluk Dua Nil, Seribu Darwis. Mereka tiba di tanah air dengan selamat, sehat walafiat sejak 1 Mei setelah sempat terjebak selama 8 hari di negeri orang. Perang pecah persis memasuki 10 hari terakhir Ramadan 1444 Hijriah atau pada Sabtu 15 April 2023. Kisah ini saya beri judul LC Sudan alias lulusan konflik Sudan. Selamat mendengarkan. Banyak banget video guys. Pesawatnya ke sini. Dor, dung, dung. Letusan senjata api, mortir, RPG, hingga jet-jet tempur terjadi sampai ke sekitaran lingkungan kampus dan asramanya serta lokasi kos-kosan mahasiswa maupun mahasiswi asal Indonesia. Pertempuran sengit antara tentara dengan kelompok Rapid Support Force RSF atau milisi Janjaweed Sudan. Nah, setelah hari itu kita itu sering mendengar bom-bom jatuh dekat rumah kita tuh. Itu bukan sekali dua kali, dalam satu waktu bisa sampai 10 kali gitu. Bum, 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 saking banyaknya itu getarannya. Jadi ketika misalnya orang-orang di Pol Sudan menanyakan kabar Khartoum apa? Saya jawab apa? Khartoum Kharban. Artinya sudah hancur. Khartoum Kharban. Ya jemaah, kif hal Khartoum? Khartoum Kharban khalas. Antum minah aminin. Dah. Karena juga kita nggak bisa bilang apa-apa. Perang, 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 di luar ada perang. Teriakan dari dalam rumah kos-kosan yang dihuni sejumlah mahasiswi asal Indonesia sembari membangunkan rekannya yang masih tertidur di pagi hari. Itu masih tidur karena baru aja tidur, baru selesai salat subuh, terus baca zikir pagi petang, terus ngaji sebentar, terus tidur. Nah di situ saya itu ngekosnya itu di orangnya berkeluarga. Jadi rumah terus dibagi dua. Di sini orang berkeluarga satu kamar untuk orang yang single. Nah, jadi ada kakak yang udah berkeluarga ini bangunin kami nih. Perang gitu. Lah, kok tiba-tiba perang, seakan nggak mungkin gitu. Masih mengatakan nggak mungkin gitu. Masih ngeyel terus langsung menyaksikan sendiri gitu keluar rumah, lihat awan sudah gelap, udah hitam. Terus udah bunyi udah kedengaran dengan pistol gitu. Ya, peluru gitu. Sementara orang tua mereka di dalam negeri memperoleh kabar dari anaknya melalui pesan WhatsApp Messenger. Umi, di Sudan lagi pecah perang. Tolong doakan. Ketika IC kasih kabar, Mi, ini di Sudan lagi pecah perang. Tolong doakan. Katakan. Jadi perasaan saya perang. Nah, memang selama ini yang saya dengar kabar
sebentar nanti nih libur, kenapa lagi demo? Mereka sering demo. Kalau demo itu sudah biasa kita dengar seperti itu. Tapi waktu dibilang perang, seperti tidak percaya gitu. Tapi dengan saya yakin bahwa ini dalam bulan Ramadan kita sedang berpuasa, insya Allah pasti doa kita cepat dijabah. Apalagi doa orang tua terhadap anaknya, itu saya langsung angkat tangan, manjatkan doa kepada Allah, ya Allah. Tolong damaikan Sudan, ya Allah, selamatkan WNI Indonesia, ya Allah, selamatkan Islam di sana, ya Allah. Nah, itu yang saya berdoa agar keselamatan baik WNI baik pun warga Islam yang ada di sana. Itu yang saya utama doakan. Begitulah Nailul Autar dan Dia Rihdatul IC, mahasiswa dan mahasiswi dari Kampus International University of Africa (IUA) saat menceritakan apa yang sempat mereka alami ketika terjebak dalam kondisi perang di Sudan. Dan termasuk Ummi IC, ibu dari Dia Rihdatul IC, ketika menerima pesan pertama kali dari putrinya melalui WhatsApp Messenger +24999 sekian-sekian. Mereka semua tidak pernah menyangka kalau perang sesama di Sudan bakal berjalan hingga sejauh ini. Biasanya di Sudan sering juga terjadi demo-demo atau unjuk rasa, namun sehari atau 2 hari selesai. Tapi kali ini membuat sekitar 1000-an warga Indonesia WNI termasuk 50-an keluarga mahasiswa Aceh Sudan KMA harus dipulangkan dan menanggalkan aktivitasnya di Kampus International University of Africa (IUA) maupun Khartoum International Institute for Arabic (KIFAL). Ya, pada saat itu berpikir mungkin ini cuma sehari, masih kayak gitu loh, masih sepositif thinking itu, mungkin cuma sehari, kok nggak selesai ya kayak gitu, karena belum ada tergambar dalam benak saya itu sampai dievakuasi, karena kan itu kan Sudan negara konflik, jadi dikira mungkin konfliknya cuma sehari, konfliknya cuma 2 hari, lah ini kok sampai berterusan sampai seminggu gitu. Kami kan dievakuasi di hari ke-8 perang. Kalau kita dari jalur arah Sandy ke Mesir, itu arah ke pelabuhan, karena itu jalur aman. Cuman untung pada saat itu ada gencatan senjata 10 hari ya. Jadi setiap pos yang kita itu dikelilingi oleh pemberontak dan RSF dan militer gitu. Jadi saya sebagai penanggung jawab bus, jadi setiap hari itu saya megang dua khitab atau 2 kertas ya. Satu itu kertas izin dari militer, satu lagi kertas izin dari RSF. Bahkan jadi ketika kita di stop itu kita bingung dulu nih, karena ada kemiripan antara baju tentara dengan baju RSF. Makanya saya cepat takut gitu kan, hati kayak gini-gini ya, karena saya megang surat gitu. Dan nanya gini, Mas Yui mau kemana gitu? Dan Mas ya Sudan. Mata tak malu, mata kamu mau apa gitu? Kita mau pulang gitu, nggak mau di sini ada perang. Terus siapa yang suruh kalian pergi? Gitu kan? Mana suratnya? Jadi kita nampakkan gitu. Nah, yang bikin kita takut itu adalah kita salah kasih surat gitu. Antara ini RSF atau ini tentara. Nah itu, kemudian sampai dia kadang-kadang mana buktinya kalau kamu Indonesia? Otomatis kita harus win Jawas gitu. Di mana paspormu? Tempat ini gitu. Nah, jadi ketika kita tidak ada bermasalah dengan mereka mengizinkan kita lewat. Bahkan mereka mengundangkan kita, masa lama gitu. Semoga hati-hati di jalan. Gimana kekhawatiran orang tua mau lihat seperti apa, bagaimana teman-temannya yang mereka katanya nggak boleh membawa barang banyak, cuma boleh bawa baju 1 pasang, 1 ransel untuk kebutuhan itu saja. Jadi kan kekhawatiran gimana ya. Setelah dari jauh saya lihat, ya Allah, itu Aisyah, saya bilang gitu kan. Abi sampai adiknya sendiri nggak kenal, kenapa baju yang dia pakai itu bukan lagi baju dia gitu, karena sampai di Jakarta baju kan nggak punya lagi. Kebetulan adik kandung saya sendiri ada di Jakarta, jadi adik kandung saya menjumpai, tolong dong baju-baju yang nggak pakai lagi berikanlah ke anak saya bilang gitu. Pro 1 RRI Loks Mawé FM 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI. Oke pendengar, balik lagi nih bersama saya Denny Pribadi Yusman dalam podcast Pro 1 RRI Loks Mawé tentang kisah LC Sudan atau lulusan konflik Sudan.
Dia, Ridatul Aisi, merasa senang bisa berkumpul kembali bersama keluarga setelah 2 tahun yang lalu merantau untuk berkuliah ke Sudan. Tapi di sisi yang lain, ia juga sedih pulang dengan cara seperti saat ini, tanpa persiapan, tanpa membawa apa-apa. Kuliah juga belum sampai tamat. Mereka sampai mencandai dirinya sendiri sebagai penyandang gelar LC Sudan alias lulusan konflik Sudan. Lalu, apa harapan Aisi juga Nailul terhadap kelanjutan kuliah mereka? Di Jawaza. Jadi kita sampai sekarang ini ketika evakuasi kita tidak memegang ijazah SMA. Itu dia. Jadi ijazah kita masih di Sudan ini. Nah, maka kita ijazah S1 nggak dapat, bahkan ijazah SMA di sana. Itu bagi yang sekolah di UA sendiri ya. Kenapa? Karena itu kata mereka menjadi jaminan agar mahasiswa menetap di situ. Karena kasusnya sebelumnya banyak dari mahasiswa yang ketika sampai Sudan mereka mendaftarkan 2 universitas, satu di UA, satu lagi di Jamaah Quran. Maka pada saat sekarang ini mereka mewajibkan pada saat daftar itu harus mengumpulkan ijazahnya biar nggak bisa daftar tempat lain. Nah, jadi sekarang ijazah kita ini nggak aman. Bisa dibilang sangat menakutkan atau sangat sedih jika kantor kampus itu dibom. Apalagi dengan letak kampus kita belakangnya itu markas tentara. RFS. Walaupun kita sekarang aman ini, tapi sebagian jiwa kita udah gini. Itu sebut ya ijazah itu kan. Tujuan kita ke Sudan kan karena kuliah. Ya berarti apapun tekadnya, apapun yang terjadi di pertengahan jalan, berarti kan yang menjadi titik awal kita adalah lulus dari kuliah. Nah jadi walaupun udah perang seperti ini, tapi keinginan untuk melanjutkan kuliah, bahkan ingin kembali lagi ke Sudan itu tetap ada. Cuman ya melihat kondisi yang sekarang semakin hari semakin mencekam, jadi kemungkinan untuk kembali itu ya sangatlah minim. Jadi sekarang harapannya ya cuman kepada pemerintah Indonesia, semoga kita bisa yang mahasiswa dan mahasiswi di Sudan bisa dikasih beasiswa full juga seperti yang kita dapatkan di sana, kayak gitu. Yang bisa diberikan sebagaimana kita diberikan di sana, difasilitasi di sini, sehingga kami yang sudah punya tekad untuk selesai kuliah tidak terbengkalai. Lantas, sudah adakah solusinya untuk mereka? Selengkapnya akan saya hadirkan setelah pesan berikut ini. Pro 1 RRI Loks Maué FM 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI. Balik lagi dengan saya Denny Pribadi Yusman dalam cerita podcast tentang LC lulusan konflik Sudan. Seperti janji saya sebelumnya, untuk mencari tahu apakah sudah ada solusi kelanjutan perkuliahan bagi mahasiswa yang dipulangkan dari Sudan, beberapa waktu yang lalu saya datang ke Dinas Sosial Provinsi Aceh menjumpai Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Saudara, saya saat ini ada di Dinas Sosial Provinsi Aceh. Sekarang saya bersama Abang siapa? Bang apa? Fajri. Nah, Bang Fajri, beliau adalah yang menangani bencana sosial atau kemanusiaan untuk pemulangan mahasiswa Aceh dari Sudan ya. Bang, kalau sekarang ini seperti apa penanganan terhadap mahasiswa Sudan ini? Mereka sudah dievakuasi dari Sudan dan mereka sudah pulang dengan selamat, tapi ada satu hal yang mereka pertanyakan sekarang ini adalah perkuliahan yang terhenti. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh untuk sementara ini? Baik, terima kasih atas kunjungannya dari Radio Republik Indonesia Loks Maué. Baik, seperti kemarin pada saat penyambutan kloter kedua yang disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, ada beberapa adik-adik kita
dari mahasiswa menanyakan bagaimana kelanjutan atau nasib mereka. Ada di antara mereka bahwa terkait dengan konflik di Sudan yang efeknya pada khususnya pada adik-adik mahasiswa soal kelanjutan kuliah mereka, karena ada beberapa di antara mereka ada yang baru semester 5, ada yang sudah selesai tapi ijazah mereka belum mereka terima, dan itu ditanyakan ke Pak Kadis Dinas Sosial Aceh. Memang sebelumnya hal ini pernah juga disampaikan pada penyambutan oleh Gubernur di Jakarta, di kantor perwakilan Aceh. Pak Kadis juga menyampaikan bahwa terhadap kelanjutan kuliah mereka, nasib mereka itu perlu duduk bersama lah. Artinya kalau di tupoksi Dinas Sosial sebatas pemulangan mereka, sedangkan untuk kuliah ini soal pendidikan kan, lebih pada instansi terkait. Tapi nanti beliau menyampaikan juga kemarin bahwa itu akan disampaikan kepada pimpinan. Begitu. Artinya sampai sekarang ini belum ada kepastian seperti apa untuk kuliah mereka. Apakah bisa kembali ke Sudan, itu belum ada kepastian. Mereka untuk sekarang memang noaktif. Yang punya dari Kemenlu, info dari perwakilan Aceh di Jakarta juga sementara mereka noaktif. Cuman itulah seperti yang kita ketahui bahwa mereka juga artinya ada rasa khawatir terhadap kelanjutan kuliah mereka. Mungkin nanti kita sama-sama yang di instansi terkait ini akan menyampaikan keluhan mereka nantinya. Sampai di sini cerita podcast Pro 1 RRI Loksmawe tentang LC Sudan alias lulusan konflik Sudan. Ikuti terus podcast RRI di aplikasi RRI Playgo versi terbaru. Caranya download di Google Play Store. Kalian akan mendapatkan beragam siaran live streaming RRI seluruh Indonesia, musik pilihan, podcast, dan berita, hingga siaran RRI versi video RRI Net, serta baca juga berita-berita RRI versi cetak dan gambar di website rri.co.id. Saya, Denny Pribadi Yusman, sampai jumpa. Pro 1 RRI Loksmawe FM 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI